Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Bacaan kitab suci dan renungan akan dipersembahkan oleh Pater Romano Hami SVD dari Paroki Santa Lucia de Oste, Rondônia, Brasil. Orang Kristen jenis apakah itu yang hanya mengandalkan dan mendasarkan praktik imannya pada mujizat atau tanda-tanda nyata lainnya? Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini menceritakan kepada kita tentang kritik Yesus terhadap orang banyak yang mengerumuninya. Orang banyak yang mengerumuni Yesus adalah sekelompok orang yang tidak memiliki kepastian iman terhadap Yesus dan pewartaannya. Yesus menyebut orang-orang ini sebagai angkatan yang jahat. Angkatan yang jahat seturut Injil hari ini adalah sekelompok orang yang mendasarkan diri dan imannya pada tanda-tanda atau mujizat, meskipun mereka telah menerima banyak rahmat, meskipun mereka telah menerima berkat dari Allah. Orang banyak ini baru percaya kepada Yesus, baru bertobat dan mengikuti ajarannya apabila Yesus menunjukkan kepada mereka tanda atau mujizat nyata. Jika tidak, mereka akan terus menolak Yesus, bahkan tidak segan membunuhnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terhadap angkatan ini, Yesus tidak menunjukkan satu tanda atau mujizat apapun selain tanda Anak Manusia. Dalam Injil hari ini dikatakan bahwa Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan yang jahat ini. Dengan tegas Yesus menjelaskan bahwa telah diberikan kepada dunia satu tanda atau mujizat yang besar. Tanda atau mujizat yang besar itu adalah Anak Manusia, Yesus Kristus, Sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia datang untuk mengarahkan dan mengajarkan dunia agar dunia bisa mengambil bagian dalam kehidupan kasih karunia Allah yang telah dijanjikan kepada kita setelah kita jatuh dalam
dosa. Anak manusia datang ke dunia dengan satu misi khusus, menyelamatkan manusia dari dosa. Demi keselamatan dan pembebasan kita dari dosa, anak manusia rela menyerahkan dirinya disalibkan. Siapa yang melihat salib dengan kacamata iman tidak membutuhkan tanda yang lain sebagai bukti cinta Allah kepada dunia. Anak manusia yang mati disalib adalah tanda besar cinta dan kasih Allah bagi dunia. Karena itu saudara-saudari, siapa yang bisa melihat dan merasakan dengan iman akan salib Allah, maka akan menemukan bukti dan mujizat yang besar. Karena itu Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuninya demikian, anak manusia yang ada di depan kamu sekarang adalah tanda untuk angkatan ini. Dia lebih besar dari Nabi Yunus dan Salomo. Kalau orang-orang Niniwe bertobat karena melihat tanda Nabi Yunus, dan Ratu dari Selatan bertobat dan merasa kagum dengan kebijaksanaan Salomo, maka angkatan ini mesti bertobat dan percaya kepada anak manusia, karena anak manusia lebih besar dari Yunus dan Salomo. Tidak perlu ada tanda lain selain anak manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang menamai dirinya sebagai anggota gereja, orang-orang terbaptis dan yang percaya kepada Kristus, terkadang selalu mencari tanda-tanda nyata dari Allah dan menghayati imannya dengan berdasarkan tanda-tanda nyata itu. Lebih buruk lagi, saudara-saudari, adalah jika tanda-tanda atau mujizat itu tidak nampak dalam hidupnya, atau tidak mampu melihat secara baik kehadiran tanda-tanda itu, mereka akan meninggalkan imannya dan berpindah agama. Orang Kristen jenis apakah itu yang hanya mengandalkan dan mendasarkan praktik imannya pada mujizat atau tanda-tanda nyata lainnya? Iman jenis apakah itu yang selalu meminta tanda? Yesus dengan tegas mengatakan bahwa siapa yang selalu meminta tanda atau mujizat untuk bisa percaya kepada Allah, menjadi tanda bahwa orang itu tidak beriman. Jika kita bersikap seperti itu, saudara-saudari, maka kita akan menjadi bagian dari generasi yang jahat, seperti yang diceritakan Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai anggota gereja, orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Tuhan, adalah angkatan yang istimewa. Karena Yesus, anak manusia yang adalah keselamatan itu sendiri, telah datang kepada kita sebagai guru dan penebus. Dan firman-Nya adalah jaminan bahwa Bapa mengampuni kita dan menyambut kita dengan penuh kasih dan belas kasihan, meskipun kita seringkali melanggar perintahnya. Apabila kita sebagai anggota gereja yang telah dibaptis terus memupuk rasa keraguan dan tidak percaya akan anak manusia sebagai tanda besar dari Allah, maka kita terus-menerus akan kehilangan kesempatan besar untuk menikmati berkat-berkat yang telah disiapkan Allah bagi kita. Kita mesti menyadari bahwa ketidakpercayaan atau keraguan kita akan anak manusia adalah senjata besar yang digunakan oleh musuh untuk melemahkan iman kita kepada Yesus Kristus. Jika kita bersikap seperti itu, maka kita akan menjadi bagian dari generasi yang jahat, seperti yang diceritakan Yesus dalam Injil hari ini. Sebaliknya, Yesus mengundang kita untuk lebih tegas dan lebih berani menunjukkan kepada dunia bahwa generasi kita atau angkatan kita adalah angkatan yang diberkati Tuhan. Kita mesti lebih baik daripada angkatan sebelumnya, seperti orang-orang Niniwe yang hanya percaya dan kagum pada Yunus, dan Ratu dari Selatan yang percaya dan kagum akan kebijaksanaan Salomo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah Anda masih mengharapkan tanda lain selain tanda salib? Apakah firman Allah cukup bagi Anda
untuk kembali dan bertobat dan memiliki kehidupan baru? Apakah Anda tahu bahwa Anda telah ditandai dengan meterai Roh Kudus? Apakah Anda bagian dari generasi yang baik atau buruk? Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian. Salam dan berkat Tuhan untukmu semua.